bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Sekali lagi. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Di dalam kesesakan Dia yang beri kelegaan, Kau beri kelegaan. di dalam kesedihan Dia beri penghiburan. Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekah, membawa damai dan sukacita. Katakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Amarah-Mu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Mari kita sekali lagi. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan kidung pujian. Haleluya. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalan, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, aman tiada bahaya.
kasih-Ku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 satu aman tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Pada lengan yang kekal, sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. Forgive me, Lord. You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you. Forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau, Tuhan, yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih, Yesus.
terang dambaan jiwaku. Tiada yang sepertimu di bumi dan di surga. Hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu, pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah Kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu, pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu, pribadi yang agung. Mengasihimu, pribadi yang agung, pribadi yang agung. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita karena Yesus bangkit. Dari kematiannya, Dia mengalahkan permasalahan utama kita, yaitu dosa. Dan dari kebangkitannya, kita memiliki sebuah jaminan, memiliki kehidupan kekal. Saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, marilah kita siapkan hati kita di dalam doa teduh kita sebelum kita memasuki ibadah dan penyembahan kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada undangan Allah Tritunggal yang sudah menciptakan, menebus, dan memelihara hidup kita. Marilah dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita
Ialah datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya buat kita. Kiranya turun atas kita berkat dan damai sejahtera yang menyempurnakan ibadah kita, yang dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. There is a hill I cherish, where stood a precious tree, the emblem of salvation, the gift of Calvary. How is it I should profit while he is crucified? Yet as his life was taken, so I was granted mine. My wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know his love. My heart is set on Christ, and I will count all else as lost. The greatest of my crowns mean nothing to me now, for I counted up the cost, and all my wealth is in the cross. I will not boast in riches. I have no pride in gold, but I will boast in Jesus and in his name alone. My wealth is in the cross. There's nothing more I want than just to know his love. My heart is set on Christ, and I will count all else as lost. The greatest of my crowns mean nothing to me now, for I counted up the cost, and all my wealth is in the cross. And all my wealth is in the cross. And when I stand in glory, my crowns before the Lord. My crowns before the Lord. Let it be my confession. Let this be my Confession. My wealth is in the cross. My wealth is in the cross. There's nothing more I want. And just to know his love, my heart is set on Christ, and I will count all else
Sebab kami tahu bahwa kami telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kami warisi dari nenek moyang kami. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak ibu saudara sekalian, sebab karena kita telah tahu bahwa kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mengaku setiap dosa kita di hadapan Allah. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of precious is the flow that makes me white as snow. Oh, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus. There's no other fount, no other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kalsedon yang berbunyi demikian. Maka kami semua mengikuti Bapa-Bapa Kudus dengan suara bulat, mengajar manusia untuk mengaku anak yang satu dan yang sama, Tuhan kita Yesus Kristus, sempurna dalam keilahian dan juga sempurna dalam kemanusiaan, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh. Menurut keilahiannya, mempunyai hakikat yang sama dengan Sang Bapa, dan menurut kemanusiaannya, mempunyai hakikat yang sama dengan kita, dalam segala hal sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Menurut keilahiannya, diperanakkan sebelum segala zaman dari Bapa, dan menurut kemanusiaannya, dilahirkan dari Maria, Sang Perawan, Bunda Allah, dalam hari-hari akhir ini. Ia adalah Kristus, anak Tuhan yang satu dan yang sama, satu-satunya yang diperanakkan, mempunyai keberadaan dalam dua hakikat, tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa perpecahan, tanpa perpisahan. Perbedaan dari dua hakikat itu sama sekali tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari setiap hakikat dipertahankan dan bersatu menjadi satu pribadi dan satu makhluk, tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, tetapi anak yang satu dan yang sama, dan satu-satunya yang diperanakkan, Allah Firman, Tuhan Yesus Kristus, seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan tentang Dia. Dan seperti Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajar kita, dan seperti pengakuan iman Bapa-Bapa Kudus telah menyampaikan kepada kita. Amin. Dan marilah terimalah berita anugerah dari Filipi 2 ayatnya 5 sampai dengan 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus,
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Marilah bersama-sama kita nobatkan Dia sebagai Raja. Bersama-sama kita menyanyikan lagu ini. Haleluya! Nobatkanlah Raja, domba ditatanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Mari bersama-sama kita nobatkan Raja. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya. Terima kotak kepadanya, pujikan kasih-Nya. Biarlah kemuliaan bagi nama Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh bumi akan bersorak bagi anak domba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Oh, seluruh bumi akan mengaku Yesus Kristuslah Sang Raja. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Sama-sama biar bangsa-bangsa di dunia Bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Mari kita puji Dia, puji Dia dan sembah Dia. Biarlah seluruh mulut memuji, meninggikan Sang Raja. Puji Dia dan sembah Dia. Biarlah seluruh lutut tertelut di hadapan Sang
Biarlah seluruh mulut berteduh di hadapan Sang Raja. Biarlah seluruh lutut berteduh. Biarlah seluruh mulut memuji, dan seluruh dunia akan mengaku Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Thank you for the grace, Lord. Thank you for the cross, Lord. Pemberian anugerah Yesus penebusku, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita, kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna, damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh, betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Dalam kelam ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut karena Dia gembalaku, dalam lembah Dia yang pimpinku. Oh, maut dan sengsara telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Yesus yang pegang hari esokku, darahnya yang tercurah ampuniku, Dia bangkitku mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku, janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai nanti ku dipanggil pulang. Mari cepat kita berdiri bersama-sama, serukan harapanku hanyalah pada. 'Cause I know that I can trust You. 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 '
Kristus dalamku. Oh harapanku hanyalah pada Yesus. Kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. saat usai nanti ku kan terus bernyanyi karena Dia Kristus dalamku. Tuhan, di penghujung akhir hidup kami didapati Tuhan setia. Karena Tuhan yang lebih dulu setia kepada kami, karena anugerah-Mu yang selalu menopang kami. Kami sungguh rindu semakin hari semakin kami menyadari keberhargaan Kristus di dalam hidup kami. Bahwa Kristus bukan hanya yang nomor satu bagi kami, tapi satu-satunya bagi kami. Memiliki Engkau adalah cukup bagi kami. Tuhan, tolonglah kami supaya senantiasa kami bisa menyampahkan dunia dan memautkan hati kami kepada hati-Mu ya Tuhan. Tapi kami menyadari kami manusia yang berdosa, karena itu kami membutuhkan firman-Mu untuk terus menegur kami dan mengarahkan kami, bahkan untuk mengembalikan kami yang sesat. Kiranya Engkau berbicara dengan kuat melalui firman-Mu, melalui Injil, supaya setiap kami benar-benar mengalami transformasi secara pribadi dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Paskah untuk kita semua. Nah, hari ini kita merayakan Paskah dan mungkin Paskah kali ini bisa jadi akan menjadi Paskah yang terbaik bagi kita. Karena biasanya sebelum pandemi kita disibukkan dengan hal-hal yang mungkin bukan berarti salah tetapi sekunder. Mungkin kita disibukkan dengan berbagai macam acara, berbagai macam pagelaran seni mungkin, atau menghias telur, mencari telur dan sebagainya. Tapi kali ini kita dipaksa oleh keadaan berfokus kepada pesan Paskah saja, bukan kepada yang lain. Bukan berarti semua aktivitas Paskah biasanya adalah sesuatu yang keliru. Tentu saja bukan sesuatu yang keliru, tetapi bukan sesuatu yang utama juga. Dan kita diundang untuk benar-benar fokus pada pesan Paskah. Nah, hari ini pesan Paskah kita merupakan sebuah tema yang mungkin sangat jarang diberitakan, karena kalau berita ini disampaikan mungkin akan ofensif terhadap beberapa orang. Dan itu juga mungkin akan ofensif untuk saya, ofensif untuk kita semua. Tema kita hari ini adalah Injil merobohkan tembok pemisah. Apa maksudnya? Nanti kita akan lihat bersama-sama, tapi saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan lebih dahulu. Ketika saudara mendengarkan kata perdamaian, keselamatan, dan Injil, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kita? Keselamatan, Injil, perdamaian. Nah, saya ingin menanyakan tentang perdamaian di sana. Kira-kira apa yang kita pikirkan sehubungan dengan keselamatan, Injil, dan perdamaian, atau mungkin pendamaian, atau mungkin damai sejahtera. Kira-kira apa yang kita pikirkan? Nah, saya khawatir kita memahami semuanya ini secara sempit sekali. Sebab kalau kita bicara tentang damai, biasanya orang hanya berpikir tentang damai dalam diri kita. Jadi secara personal, secara individual. Keselamatan, Injil, kaitannya dengan damai apa? Kaitannya adalah saya merasa damai. Apapun yang terjadi dalam hidup saya merasa damai. Cuma sebatas itu. Atau mungkin ada orang yang mengatakan, keselamatan, Injil, damai itu kaitannya adalah saya didamaikan dengan Allah.
Secara vertikal, saya yang dahulu orang-orang yang berdosa, sekarang dianggap sebagai orang-orang yang benar karena penebusan Kristus. Jadi sebatas vertikal saja relasinya. Kita didamaikan dengan Allah. Tidak salah memang, karena ada ayatnya berkata begitu, 2 Korintus 5, bahkan Paulus mengatakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Tapi tidak salah bukan berarti lengkap. Karena kalau kita melihat konsep keselamatan, konsep damai yang muncul dari Injil, dari penebusan Kristus di dalam Alkitab, maka kita melihat konsep yang jauh lebih luas daripada semuanya tadi. Kalau boleh saya mengatakan begini, saudara, sebagaimana dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan manusia dan ciptaan, demikian pula dengan jangkauan penebusan Kristus yang memulihkan. Kalau saudara cuma memikirkan jangkauan penebusan Kristus hanya pada damai secara personal, relasi vertikal dengan Allah, bagaimanapun itu bagus dan penting, saudara telah gagal memahami jangkauan penebusan Kristus. Jangkauan penebusan Kristus itu bersifat kosmik, bersifat global. Karena pada akhirnya Allah akan memulihkan seluruh ciptaan, akan ada langit dan bumi yang baru. Dan itu semua dilakukan Allah berkaitan dengan penebusan Kristus. Kristus bukan cuma kepala gereja, tapi dia kepala seluruh ciptaan. Nah, hari ini kita tidak akan membicarakan semua aspek tadi, tapi kita akan fokus pada satu aspek yang juga rusak oleh dosa, yaitu relasi kita dengan sesama. Kita tahu bersama di Kejadian 3 ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka di situ Adam menyalahkan Hawa. Di situ ada pertengkaran. Tuhan mengatakan bahwa nanti perempuan akan birahi, atau dalam bahasa Ibraninya perempuan akan menginginkan suaminya, tapi suaminya akan berkuasa atasnya. Menginginkan bukan seks, tetapi menginginkan kekuasaan. Jadi Hawa, perempuan, akan menginginkan kekuasaan dari Adam, dari laki-laki, tapi laki-laki akan menggunakan kekuatannya untuk menguasai perempuan. Dosa masuk, relasi dengan sesama hancur. Ketika Kristus menebus, Kristus bukan cuma menebus sekali lagi, hati kita didamaikan dengan Allah, tapi dia juga menebus relasi horizontal kita yang hancur berantakan. Dan sekarang kita diperhadapkan pada satu isu yang benar-benar real. Kalau saudara tinggal di Amerika dan saudara adalah orang Asia, saudara patut banyak berdoa. Karena sekarang ini kebencian terhadap orang-orang Asia sudah semakin banyak terjadi. Tidak lama sebelum kebencian terhadap orang-orang Asia karena dianggap sebagai penyebab virus corona, kita mendengar isu juga tentang Black Lives Matter. Ada orang-orang tertentu dari kalangan African American, dari kalangan orang Amerika berkulit hitam yang diperlakukan secara tidak adil oleh aparat, oleh orang lain. Secara isu semacam ini terjadi bukan di negara-negara yang demokrasinya tidak berjalan. Tidak terjadi di negara-negara yang cara berpikirnya itu sempit. Tidak. Ini terjadi di Amerika. Negara yang banyak dipahami sebagai negara yang paling maju di dalam demokrasi. Yang paling menghargai kebebasan. Yang paling menghargai hak asasi manusia. Tapi ternyata kita melihat kekuatan rasisme memang sulit untuk ditaklukkan. Rasisme ada di mana-mana. Di dalam segala macam bentuknya. Dan saya melihat rasisme juga ada di dalam gereja. Dan mungkin itu ada di dalam gereja kita. Mungkin bukan cuma ada di gereja, tetapi ada di keluarga kita, ada di dalam hati kita. Dan dosa ini harus terus diperangi. Karena itu saya rindu di momen yang spesial, momen Paskah ini, kita akan membicarakan tentang isu yang sangat penting dan sensitif. Saya akan mendasarkan pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Nah, Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya panjang sekali dan saya tidak akan membacakan. Saya akan memberikan sinopsisnya super cepat saja. Jadi di dalam pasal yang ke-10 ini ada orang bernama Cornelius, dia bukan orang Yahudi, dia orang Yunani, non-Yahudi. Tapi dia orang yang takut akan Tuhan dalam pengertian dia adalah penganut agama Yahudi dan dia memang sering membantu pembangunan rumah ibadat Yahudi. Dia dekat dengan orang-orang Yahudi, dia aktif memberikan sedekah juga. Cornelius pada waktu berdoa, Tuhan menampakkan diri kepada Cornelius melalui malaikat. Lalu malaikat berkata kepada Cornelius, kamu pergi cari orang bernama Petrus,
dia tinggal di satu kota ini, di rumah orang ini. Lalu Kornelius mengirim utusan pergi ke tempat Petrus. Nah, sementara utusan itu menempuh perjalanan berhari-hari, pada waktu mereka sudah sampai di dekat rumah Petrus tinggal, Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus juga. Petrus ketika sedang berdoa, jadi Kornelius berdoa, Petrus berdoa juga. Petrus mendapat penglihatan, yaitu dia melihat banyak binatang dan Tuhan berkata, sembelihlah, makanlah. Petrus menolak. Tuhan berkata lagi, sembelihlah, makanlah. Petrus menolak dan itu terjadi 3 kali. Dan itu membuktikan bahwa Petrus bukan orang Tionghoa dan bukan orang Manado. Sebab kalau dia Tionghoa dan Manado disuruh menyembelih pasti dia akan makan semuanya itu. Petrus berkata tidak, karena Petrus sadar beberapa binatang itu adalah binatang-binatang yang haram, yang tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi. Jadi itu membuktikan Petrus bukan orang Manado, bukan orang Tionghoa, tapi membuktikan yang lain. Yaitu Petrus adalah orang yang punya tekad, yang punya komitmen. Kalau tidak ya tidak, begitu. Dia bisa menolak ajakan makan 3 kali. Menurut saya itu hebat, luar biasa. Karena saya selalu gagal dengan cobaan ini. Berapa kali saya pelayanan, istri saya mesti tanya, Pak nanti langsung pulang atau makan sama pendeta pengurusnya sana. Saya selalu dengan luar biasa semangat, saya bilang langsung pulanglah, diet, harus jaga badan, jaga kesehatan. Nah biasanya habis khotbah, habis ibadah, pendetanya bilang, Pak Yakub makan yuk gitu. Saya bilang, aduh maaf Pak gitu kan ya, saya soalnya harus pulang Pak, saya harus diet gitu. Biasanya kalau yang ngajak makan pendeta menunya kurang enak memang ya. Kalau yang ngajak makan itu majelisnya pengusaha baru saya pikirkan. Biasanya kalau yang ngajak pertama pendeta saya tolak gitu saudara. Lalu majelisnya datang pengurusnya. Wah Pak Yakub katanya kok nggak ikut makan. Ikut makan Pak, kita mau ngomong-ngomong nih sama Pak Yakub. Wah jangan Pak, saya diet Pak. Wah saya nolak cawan itu 2 kali. Tapi begitu yang ketiga datangi saya di mobil waktu saya mau pulang gitu. Diomongin Pak Yakub serius nggak mau ikut. Dia nyebutkan restoran, dia nyebutkan menu andalan di situ. Tiba-tiba saya berkata, ya Tuhan kehendak-Mu jadilah. Jadi akhirnya saya makan bersama dengan mereka. Dan itu terjadi beberapa kali saudara. Jadi saya tahu betapa beratnya godaan ini. Petrus itu diperlihatkan itu 3 kali dan dia menolak. Nah dia masih bertanya-tanya apa maksud dari mimpi itu. Apa maksud mimpi itu. Nah pada waktu dia bertanya-tanya mimpinya apa, utusan Kornelius tadi sudah ada di rumah itu mencari Petrus. Nah setelah menjelaskan Petrus baru sadar, oh maksudnya begitu. Berarti dia harus pergi ke rumah Kornelius, orang non-Yahudi yang dianggap najis, yang dianggap haram, yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi termasuk Petrus. Petrus tahu dia harus masuk ke rumah Kornelius dan di sana dia berjumpa dengan Kornelius. Kornelius mengundang semua keluarga dan kerabatnya. Jadi pertemuan yang besar sekali. Saudara jangan langsung merasa terganggu dengan pertemuan besar karena selama pandemi ini selalu ketika kita mendengar pertemuan besar gitu langsung pikirannya pakai masker enggak. Ini zaman Alkitab ya saudara. Jadi kita tolong berhati-hati dengan kreativitas pikiran kita, imajinasi kita. Nah Kornelius mengumpulkan saudaranya, mengumpulkan sanak keluarganya di sana. Petrus memberitakan Injil, mereka penuh Roh Kudus dan dibaptis. That's it, ceritanya cuma gitu aja. Tapi dari cerita ini sebetulnya kita nanti akan belajar banyak hal-hal yang luar biasa penting. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya ingin menunjukkan betapa pentingnya posisi Kisah Para Rasul pasal 10 ini. Saya ingin menjelaskan bahwa memang posisi kisah ini sangat penting. Kisah ini merupakan transisi yang penting. Silakan lihat di layar, saya menjelaskan Kisah Para Rasul itu bergerak sesuai dengan pasal 1 ayat 8. Bahwa murid-murid akan dipenuhi Roh Kudus, menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Pergerakan gereja di Yerusalem terjadi dari pasal 2 sampai pasal yang ke-6. Lalu pasal yang ke-7 dan 8, gereja bergerak berkembang di Yudea, Samaria. Kemudian pasal 9 dan 10 itu adalah transisinya. Pasal 9 pertobatan Paulus. Paulus adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Dia dipertobatkan di pasal 9. Itu persiapannya.
Lalu pasal 10 ada kisah orang non-Yahudi yang akhirnya bertobat, yaitu Cornelius dan seluruh keluarga kerabatnya dia. Injil benar-benar masuk ke ujung bumi, itu pasal yang ke-11. Dimulai dengan gereja di Antioquia yang terdiri dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Dari pasal 11 sampai kisah Rasul terakhir itu berbicara tentang bagaimana Injil sampai ke ujung bumi, diakhiri dengan luar biasa klimaks, yaitu di kota Roma. Karena memang kota Roma dipahami sebagai ujung bumi pada waktu itu. Jadi kalau saudara bisa melihat pergerakannya jelas dari Yerusalem, Yudea, Samaria, lalu ada transisi, lalu ke ujung bumi. Nah, apa peranan dari kisah Cornelius di sini? Peranannya sebetulnya sangat besar sekali. Kalau kita melihat Cornelius ini dibilang orang non-Yahudi, benar-benar non-Yahudi iya. Tapi kalau dikatakan dia benar-benar terasing dari orang Yahudi, tidak juga. Karena walaupun dia non-Yahudi, tapi dia tampaknya penganut agama Yahudi atau disebut orang yang takut akan Tuhan, God-fearer. Dia adalah orang yang menganut agama Yahudi yang kemungkinan tidak mau disunat, jadi dia tidak bisa disebut proselyte. Tetapi dia penganut agama Yahudi. Sehingga dengan demikian begini saudara, secara etnis dia bukan Yahudi, tetapi secara keyakinan dia Yahudi. Injil tidak langsung lompat ke orang yang etnisnya bukan Yahudi, keyakinannya bukan Yahudi. Jadi Injil bergeraknya seturut dengan perkembangan tadi, progresnya. Dan disinilah kita melihat betapa pentingnya kisah Cornelius di sini. Nanti kita akan membicarakan kisah Cornelius di sini. Kita akan bertanya beberapa pertanyaan penting. Misalnya kita bertanya, mengapa bukan malaikat langsung yang memberitakan Injil kepada Cornelius? Kenapa bukan begitu? Kenapa repot-repot mempertemukan Petrus dan Cornelius? Kita juga patut bertanya, mengapa pertemuannya tidak terjadi di tempatnya Petrus? Kenapa harus terjadi di tempat Cornelius? Kita juga patut bertanya lagi berikutnya, mengapa Tuhan mau mempertemukannya seolah-olah harus segera ketemu? Bukankah bisa dilakukan di rumah ibadat Yahudi? Kalau Cornelius adalah seorang God-fearer, berarti dia sering atau paling tidak setiap kali sempat dia akan ke rumah ibadat orang Yahudi. Mengapa Tuhan tidak mengutus Petrus saja berbicara kepada Cornelius di tempat itu? Saya yakin kuncinya di sini terletak pada rumah Cornelius. Karena bagi Petrus untuk masuk ke rumah Cornelius, dia harus melompati tembok pemisah kultural. Dan itulah yang akan kita pelajari. Dalam khotbah saya akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama saya akan menerangkan tembok pemisah dulu. Lalu berikutnya saya akan menerangkan bagaimana tembok ini diruntuhkan oleh Allah melalui Injil. Dan mari kita melihat yang pertama dulu, tembok pemisah kultural. Dan langsung saja saya mau tampilkan ini supaya kita paham bahwa kita adalah produk budaya. Tanpa tanya, tanpa menyadarinya. Kita semua adalah produk budaya. Tidak ada orang yang muncul di dalam kevakuman. Tidak ada orang yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Kita semua dipengaruhi walaupun tidak ditentukan oleh lingkungan. Tapi kita dipengaruhi. Termasuk yang paling menentukan kita adalah budaya kita, etnis kita. Kalau saya sebagai orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia dan saya dulu tinggal di kampung bersama-sama dengan orang-orang Jawa, maka saudara bisa melihat mix semuanya itu di dalam diri saya. Setiap etnis itu punya ciri khas tersendiri, yang baik maupun yang buruk. Kalau misalnya saya bandingkan misalnya Jawa dan Tionghoa, kita kadangkala melihat dua ini berdasarkan kacamata kita sendiri. Orang Jawa akan memahami relasinya dari kacamata Jawa. Begitu pula orang Tionghoa memahaminya dari kacamata orang Tionghoa. Misalnya, saya dari dulu tidak bisa paham dengan yang namanya keris. Senjata khas tipikal orang Jawa. Itu keris taruhnya itu di belakang begini kan ya. Keris taruhnya di belakang. Nah saya bertanya-tanya, seandainya orang mau berkelahi,
Mengapa ngambilnya itu ribet banget gitu loh saudara. Ngambilnya itu benar-benar ribet gitu. Nah bukan cuma itu yang menurut saya ribet, tetapi juga bentuknya itu kenapa harus muter-muter begitu. Kalau tujuannya hanya untuk membunuh saja, kenapa tidak langsung begitu ya? Kecuali kalau mau having fun, killing others, saya nggak tahu. Tapi kan tujuannya cuma mau membunuh saja gitu. Kenapa bentuknya harus bengkok-bengkok begitu? Saya tidak bisa paham. Tapi itu ada filosofinya sebetulnya. Kalau di mata orang-orang Jawa yang pernah saya dengar, maafkan kalau saya salah, berarti yang salah yang saya dengar. Tapi beberapa orang menjelaskan konon kabarnya orang Jawa itu menghindari konflik, menghindari segala sesuatu yang berbau perselisihan. Sebisa mungkin mereka jalani harmoni. Makanya kerisnya ditaruh paling belakang supaya itu opsi terakhir saja untuk dipakai. Itu cara berpikir orang Jawa, menjaga keharmonisan. Makanya bagi suku lain, orang Jawa kadangkala dianggap kurang jujur, kadangkala dianggap bermuka dua, karena orang Jawa selalu menjaga muka orang lain kan gitu. Tidak mau menjelekkan orang di depannya, tidak mau menyerang orang lain di depan umum, secara umumnya begitu. Sehingga suku lain menganggapnya jelek. Tapi sama, suku Jawa juga melihat suku lain dengan kacamata yang jelek juga. Karena kita ini naturnya berdosa. Jadi masing-masing kita itu melihat orang lain dari kacamata kita dan kita merasa superior. Orang Tionghoa misalnya melihat orang Jawa dan kasihan. Ini orang kok hidupnya slow-mo banget ya. Nyari duit rasanya kok nyantai banget gitu kan ya. Kemudian orang Tionghoa dalam hati berkata, kasihan orang Jawa ini. Kapan mereka ini bisa sukses luar biasa. Tapi saudara tahu enggak, orang Jawa melihat orang Tionghoa juga geleng-geleng kepala dan merasa kasihan. Ini orang kok diperbudak sama duit. Semuanya yang dilakukan demi duit, demi duit. Agak pemikiran semacam itu. Karena kita melihat masing-masing dari perspektif yang berbeda. Nah kita sebagai orang Tionghoa misalnya, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita juga tahu tanpa sadar kita itu terbelenggu dengan etnis kita. Kita mengukur segala sesuatu dengan duit. Baik atau tidak baik, kita kata kuncinya adalah sayang ya uang segitu, eman ya kalau dipakai untuk itu. Kata kuncinya untuk menilai semuanya begitu. Makanya kalau saya seringkali berkata orang Tionghoa itu jangan remehkan mata sipitnya. Walaupun matanya sipit tapi uang 100.000 jatuh jarak 2 km dia langsung bisa melihat. Suku lain belum melihat, dia bisa melihat. Dia bisa memprediksi bahkan dia bisa mengupayakan supaya uang-uang itu benar-benar jatuh. Masing-masing kita adalah produk budaya dan kita harus sadar budaya itu adalah tercemar oleh dosa. Saya tidak mengatakan segala sesuatu di dalam budaya adalah berdosa, tapi kita harus menerima fakta bahwa kita orang berdosa, budaya kita tercemar oleh dosa, sehingga kita benar-benar bergumul dengan dosa-dosa secara kultural. Dan itu juga terjadi dalam diri Petrus. Ketika Petrus mau masuk ke rumah Kornelius, dia menghadapi tembok kultural yang sangat tebal dan sangat tinggi. Dan mari kita akan lihat cerita detailnya supaya kita semakin paham. Ketika Petrus berjumpa dengan Kornelius dan orang-orang yang ada di rumah itu, Petrus berkata demikian. Petrus berkata di dalam ayat yang ke-28, dia berkata demikian saudara. Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Ini perkataan Petrus. Pertama kali masuk, berjumpa mereka, Petrus langsung menjelaskan, engkau tahu betapa kerasnya larangan. Bukan cuma dilarang, betapa kerasnya larangan orang Yahudi bergaul dengan non-Yahudi, apalagi masuk ke rumah mereka. Dan inilah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tadi, saudara. Mengapa bukan malaikat Tuhan yang memberitakan Injil ke Kornelius? Mengapa bukan Kornelius yang disuruh pergi ke rumah Petrus? Mengapa bukan Petrus dan Kornelius berjumpa di rumah ibadat Yahudi saja, di sinagoge? Jawabannya adalah ini. Karena memang Injil mau ditampilkan sebagai pendobrak tembok pemisah budaya ini. Petrus memang harus masuk ke rumah Kornelius dengan alasan Injil. Ada halangannya, tetapi itu yang harus dikalahkan oleh Petrus.
Dia harus masuk melakukan sesuatu yang mungkin dia tidak pernah lakukan seumur hidupnya. Tidak pernah lakukan seumur hidupnya. Dan itu berat sekali, saudara. Saya kasih saudara contoh yang sepele sekali, tapi bagi saya sudah cukup berat. Saya pernah pergi pelayanan naik pesawat waktu itu, dan di ruang tunggu ke pesawatnya itu harus satu bis dengan orang-orang yang seragamnya sama dan mau pergi untuk menjalankan ibadah mereka gitu. Dan saudara tahu ketika saya ada di tengah-tengah mereka is fine, saya ngobrol dengan mereka. Tapi yang saya tidak tahan itu tahu apa, saudara? Bau parfumnya. Selera parfumnya itu beda sekali, saudara. Jadi mereka itu seleranya itu hampir sama semuanya. Dan saya itu seleranya itu bukan yang kayak wah kenceng banget baunya gitu, tidak. Tapi saya lihat mereka tuh bisa pakainya sama dan baunya tuh kenceng sekali, saudara. Nah saya ini kan dari dulu suka parfum tapi yang baunya itu kayak kalau pas orang pas-pasan baru cium gitu loh, saudara. Baru cium parfumnya. Wah itu berarti parfumnya mahal gitu ya. Jangan sampai 3 meter belum lewat orang sudah cium parfumnya gitu kan ya. Wah itu mesti parfumnya murahan, jadi disemprotnya berkali-kali kan gitu. Pokoknya ingatnya aja, kalau semprotnya berkali-kali berarti parfumnya murah. Nah karena disemprot berkali-kali makanya baunya wangi semerbak. Nah itu jarak 3 meter bisa tercium, pasti murah. Tapi kalau saudara belum masuk ruangan wanginya sudah masuk, berarti saudara pakai pewangi ruangan bukan parfum. Dan itu jauh lebih fatal lagi. Nah saya ada di antara mereka, benar-benar saya susah loh saudara. Saya tersiksa dengan baunya. Padahal itu cuma bau, biasa saja kan sebetulnya. Tapi ya namanya tidak biasa, itu membuat kita tersiksa. Bagaimana dengan Petrus? Dia tidak pernah masuk di rumah orang non-Yahudi sama sekali. Ini kali pertama dia melakukannya. Berikutnya kalau kita lihat ketika Cornelius bertobat, terutama ketika Roh Kudus turun atas mereka, orang-orang Yahudi yang menemani Petrus. Jadi Petrus datang dengan rombongan, maka responnya mereka itu tercengang-cengang. Saudara, di ayat yang keempat dikatakan ketika orang-orang Yahudi, ini bukan ayat yang keempat mestinya, ayat yang di bawahnya hampir selesai pasal ini. Ketika orang-orang Yahudi yang menyertai Petrus melihat bagaimana Roh Kudus turun atas bangsa lain, respon spontan mereka adalah tercengang-cengang. Jadi mereka tercengang-cengang. Bukan gembira, bukan takjub, bukan amazing, bukan. Tapi mereka tercengang-cengang. Kok bisa ya Roh Kudus turun atas mereka? Kok bisa ya? Mengapa mereka punya pikiran begitu? Saya bisa paham. Orang-orang Yahudi pada waktu itu merasa dirinya adalah umat pilihan. Mereka tidak masalah orang lain masuk agama Yahudi. Mereka tidak masalah. Mau jadi God-fearer boleh, mau jadi proselyte juga boleh. Mereka enggak masalah. Tapi mereka tetap akan merasa sebagai warga kerajaan Allah nomor 1. Yang lain-lain ini nomor 2. Diperlakukannya oleh Allah berbeda. Tapi pada peristiwa di Kisah Rasul 10, rombongan Petrus kaget. Karena mereka melihat sebagaimana Roh Kudus turun di pasal 2 dari Kisah Para Rasul atas orang-orang Yahudi, pengikut Yesus pertama. Roh Kudus juga datang dengan fenomena yang sama atas Cornelius dan seluruh keluarganya. Tuhan tidak membeda-bedakan orang dan itu yang membuat mereka tercengang-cengang. Dan berita pertobatan Cornelius akhirnya sampai pada orang-orang Yahudi yang di Yerusalem. Dan saudara tebak apa yang dilakukan mereka setelah mendengar orang-orang non-Yahudi ini bertobat? Mereka mengadakan perayaan, ucapan syukur, biston, makan-makan, semuanya dijamu dengan luar biasa. Ternyata tidak, sama sekali tidak. Petrus bahkan harus disidang. Jadi Petrus disidang dan Petrus ditanya begini, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi bukan sambutan hangat yang diterima Petrus, bukan ucapan selamat yang diterima oleh Petrus, tetapi dia harus duduk sebagai terdakwa dan dihakimi oleh orang-orang Kristen, bukan orang-orang lain, orang-orang Kristen Yahudi yang ada di Yerusalem. Sehingga Petrus harus memberikan penjelasan panjang lebar, baru mereka bisa terima.
Semuanya ini saudara mungkin kita rasanya berlebihan lah kita memandangnya. Orang Yahudi kok kayak gitu sih. Tapi menurut saya kalau kita meletakkan diri pada posisi mereka, kita akan bisa memahami. Memang sangat sulit bagi mereka untuk mencerna apa yang terjadi semuanya ini dengan cepat. Karena mereka melihatnya dalam perspektif kultural. Kita semua dipengaruhi oleh lensa kultural kita. Dan saya akan menerangkan bagaimana susahnya orang Yahudi masuk di rumah orang non-Yahudi. Kalau tadi kan cuma diberitahu betapa kerasnya larangan. Nah sekarang saya terangkan saudara. Bangsa Yahudi itu terbiasa dengan macam-macam aturan. Religius, kultural jadi satu, tidak terpisah. Yang begitu detail dan mengikat. Jadi kalau mau taat kepada aturan-aturan ini memang tidak ada ruang untuk bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Enggak ada ruang. Jadi pilihannya cuma dua. Pilihannya entah mengikuti semua aturan ini, berarti tidak kumpul dengan orang lain, atau kumpul dengan orang lain dan tidak menaati aturan tadi. Saya ambil satu contoh misalnya masalah memakan. Orang Yahudi saya berkali-kali sudah jelaskan ini menganut hukum kosher, hukum makanan yang halal. Bukan cuma bahannya, tapi prosesnya dari awal sampai akhir. Tetapi juga penyajiannya, cara makannya, semuanya diatur. Bahkan kalau misalnya alat-alat itu sudah dipakai untuk makanan yang tidak halal, maka harus menjalani proses tertentu penyucian dulu baru bisa dipakai oleh orang-orang Yahudi. Dengan cara semacam ini susah bergaul dengan orang lain. Misalnya seperti Petrus tinggal di rumah Cornelius. Cornelius menyediakan makan, otomatis Cornelius tidak paham hukum kosher. Masakan dia berkata kepada Petrus, Petrus maaf ya kita nggak paham nih hukum kosher. Karena yang paham kamu, jadi mumpung kamu ada di rumah ini, tolong kamu jadi kokinya, nyediakan semua, kita tinggal makan. Jelas tidak mungkin. Cornelius akan menyediakan makanan yang menurut dia paling enak, paling mewah. Dan itu yang dimakan oleh Petrus. Dan itulah yang jadi masalah. Karena di mata orang Yahudi itu tindakan yang tidak rohani. Saya ulang sekali lagi supaya kita paham. Bagi orang Yahudi antara religi dengan kultur itu semuanya berkaitan. Tidak ada pemisahan seperti kita. Bagi mereka semua aspek ekonomi, politik dan sebagainya itu gabung blended jadi satu. Sehingga kalau orang melanggar satu aspek itu dianggap pelanggaran religius. Dengan konsep yang semacam itu kita bisa paham mengapa berat bagi orang Yahudi untuk menabrak aturan kultural. Dia akan dianggap tidak rohani, dianggap tidak saleh dan itu berarti tidak diberkati oleh Allah. Jadi sangat susah bagi Petrus untuk melompat tembok itu. Tapi pada akhirnya dia juga bisa melompatinya. Nah sangat susah bagi kita untuk melompati batasan kultural kita. Tapi kita punya harapan. Paskah mengingatkan kita bahwa tembok kultural bisa diruntuhkan. Ini bagian kedua dari khotbah saya, keruntuhan tembok kultural. Dan kita punya harapan untuk meruntuhkan, merobohkan tembok kultural kita. Harapan kita terletak pada apa? Terletak pada Allah. Saya bacakan kepada kita. Tanpa inisiatif dan intervensi Allah, kita sulit membayangkan bagaimana pertobatan bisa terjadi pada keluarga Cornelius melalui kedatangan dan khotbah Petrus di rumah mereka. Garis bawahi, Allah adalah aktor utama. Sangat sulit bagi kita untuk membayangkan bahwa peristiwa perjumpaan Petrus dengan Cornelius di rumah Cornelius bisa terjadi kalau Allah tidak mengambil inisiatif dan kalau Allah tidak memberikan intervensinya. Tapi dari kisah ini kita belajar bahwa kita punya harapan. Rasisme di dalam gereja bisa dihancurkan. Rasisme di dalam negara juga bisa dihancurkan. Rasisme di dalam diri kita masing-masing juga bisa dihancurkan. Harapan kita ada pada Allah. Saya tidak mengatakan mudah untuk dihancurkan, tetapi kita punya harapan di dalam Allah. Kita punya harapan di dalam Allah karena Allah menentang rasisme. Itulah sebabnya Allah berintervensi, mengambil inisiasi dan dia melakukan intervensi.
penglihatan dari Allah membuktikan bahwa peperangan melawan rasisme hanya bisa dilakukan kalau kita bergantung kepada Allah. Tanpa penglihatan ilahi tidak mungkin ada pertemuan. Tanpa penglihatan ilahi tidak mungkin akan ada pertemuan. Nah, saudara, kita seringkali patah semangat, dan saya bisa paham kenapa kita patah semangat. Karena memerangi rasisme, sekali lagi, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Sangat sulit sekali. Kadang saya pun dalam beberapa kesempatan mendapati saya mungkin masih bersikap rasis, masih memegang stigma negatif tentang suku tertentu misalnya. Itu peperangan yang akan terus ada. Tapi kita yakin bahwa Allah bisa diandalkan. Penglihatan dari Allah untuk Kornelius dan untuk Petrus menunjukkan bahwa tanpa penglihatan ilahi, tanpa campur tangan Allah, tidak mungkin ada pertemuan, tidak mungkin ada perjumpaan lintas budaya, tidak mungkin. Allah yang harus mengambil inisiasi untuk mempertemukan, dan Allah punya banyak cara untuk mempertemukan itu, saudara, supaya kita belajar melompati tembok-tembok kultural kita. Mungkin Allah bekerja dengan cara mempertemukan kita dengan orang dari satu suku yang kita punya stigma negatif, yang kita tidak sukai, yang kita hindari. Tetapi ternyata orang ini jauh melampaui harapan kita. Ternyata orang ini justru lebih baik daripada kita. Sehingga Allah sedang mengajar kita, tidak semua suku itu seperti yang kita pikirkan. Dan kita tidak lebih baik daripada suku itu. Ada banyak cara Allah bisa bekerja. Kadangkala Allah bekerja melalui perkawinan antar suku, gitu kan, kawin campur. Saya seringkali ditanya, boleh enggak perkawinan campur gitu? Saya bilang boleh, tetapi kita harus tahu resikonya masing-masing. Karena ketika kita dari dua suku yang berbeda kumpul bersama, maka kita harus ada penyesuaian-penyesuaian. Suku menghasilkan perilaku, kita harus sadar itu. Selama kita sadar dan kita mau saling berbenah, menurut saya akan jadi sangat indah sih. Saya tidak mengatakan kalau blasteran biasanya cantik-cantik dan ganteng-ganteng begitu kan. Katanya gitu, kalau beda suku hasilnya bagus, bukan itu poin saya, saudara. Poin saya adalah kalau memang kita sudah siap dengan semua perbedaannya dan kita cukup dewasa menerima perbedaan begitu, maka mungkin kita bisa belajar banyak bertumbuh dengan cara yang baik. Dan anak kita pun membiasakan diri bertumbuh di tengah perbedaan, kejamakan. Dan itu Indonesia banget. Bhinneka Tunggal Ika banget, saudara. Dan kita tidak menentang perkawinan antar suku. Yang penting kita siap dengan semua resiko dan apa yang akan muncul di sana. Allah bisa diandalkan, saudara. Allah bisa diandalkan. Dan buktinya bukan cuma Allah memberikan penglihatan, tetapi pada saat Petrus berkhotbah, ternyata Roh Kudus turun atas Kornelius dan orang-orang di dalam rumahnya. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-44, saudara. Ayat 44 dikatakan demikian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Saya suka kata yang dipakai di situ, yaitu ketika Petrus berkata-kata, orang itu menerima Roh Kudus, menerima perkataan Petrus. Kata Yunani yang dipakai di situ adalah kata logos. Jadi Petrus mengucapkan itu bukan logos. Lalu Kornelius dan seisi rumahnya menangkap itu dengan bantuan Roh Kudus sebagai logos. Menarik banget ya. Karena biasanya kan kita selalu mendengar gini, biarlah logos jadi rema, biarlah firmanmu jadi rema. Seolah-olah rema itu lebih tinggi. Rema itu wahyu yang khusus yang dikerjakan Roh Kudus. Itu salah. Orang yang mengajarkan begitu berarti kurang paham bahasa Yunani. Berarti cuma mengambil opini populer tanpa pernah studi leksikal namanya, studi kosakata Yunani. Karena dalam Alkitab logos dan rema sama, sinonim, dipakainya bergantian. Dan di sini buktinya, Petrus mengucapkan rema, mereka menerimanya justru logos. Bukan kebalikannya. Anyway itu tidak penting, saya sampaikan supaya kita jangan sampai
turut mempopulerkan pandangan yang keliru tadi. Yang kelihatannya keren karena ada Yunaninya, tetapi salah kaprah. Makanya saya berkali-kali mengatakan little Greek is more dangerous than none. Yunani yang sedikit itu sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada nggak punya sama sekali. Kalau nggak punya sama sekali nggak pakai. Kalau punyanya dikit dipakai secara salah, malah lebih berbahaya ya. Jadi kalau mau belajar Yunani, ya masuk saja STT Amadius yang dibawahi oleh Rek. Kok malah jualan ya saudara. Nah saudara bisa belajar di sana, saya adalah dosen Yunaninya. Nah jualan lagi. Nah saya ingin mengatakan demikian kepada saudara bahwa turunnya Roh Kudus atas Cornelius dan semua orang di rumahnya, peristiwanya itu unik banget. Petrus tidak menumpangkan tangan atas mereka, sama sekali tidak. Petrus tidak menantang mereka untuk menerima Roh Kudus, tidak. Di tengah khotbah mereka sudah langsung dijamah oleh Roh Kudus. Wah, Roh Kudus melawat dengan dahsyat atas mereka. Ini beda dengan kasus orang-orang di Samaria di pasal 8, Kisah Para Rasul pasal 8. Karena Petrus Yohanes harus pergi ke Samaria, dari Yerusalem ke Samaria, menumpangkan tangan, baru Roh Kudus turun. Dan kita bisa tahu mengapa terjadi perbedaan. Kalau Petrus Yohanes menumpangkan tangan atas bangsa Samaria itu masih lumayan. Tembok kulturalnya enggak terlalu tebal, tidak terlalu tinggi. Kenapa demikian? Karena bangsa Samaria nenek moyangnya sama dengan bangsa Israel kan. Jangan bangsa Yahudi sama. Abraham, Ishak, Yakub. Nenek moyangnya sama. Sejarahnya juga sama. Sehingga ketika Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan tidak akan dipermasalahkan. Itulah sebabnya ketika Samaria bertobat menerima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, tidak ada konflik, tidak ada sidang, tidak ada keberatan. Tapi begitu Cornelius bertobat jadi masalah besar. Dan itulah sebabnya Roh Kudus langsung bekerja tanpa penumpangan tangan Petrus. Seolah-olah Allah ingin mengajar kita bahwa dia bertindak sendiri, melampaui tembok budaya. Petrus sudah melakukan bagiannya, yaitu dia menginjakkan kaki di rumah orang non-Yahudi. Tapi Allah melakukan lebih daripada yang dilakukan Petrus, yaitu Allah menurunkan rohnya ke atas orang-orang itu. Dan apa yang Allah lakukan mengajarkan kepada kita, Allah membenci rasisme. Allah membenci rasisme. Kalau boleh saya berkata dengan tegas begini, rasisme adalah perlawanan terhadap Allah yang menciptakan setiap manusia seturut kedaulatannya. Sekali lagi, rasisme adalah perlawanan terhadap Allah yang menciptakan setiap manusia seturut keadaannya. Allah akan bertindak dan Allah harapan kita. Saya sangat menaruh harap kepada Allah bahwa one day rasisme akan berhenti. Kalau bukan di dunia yang sekarang, saya percaya di langit dan bumi yang baru nanti, rasisme akan musnah seutuhnya. Etnis mungkin tetap ada. Karena dikatakan di surga itu orang dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, etnis akan berkumpul bersama-sama. Tapi rasisme, dosa itu akan disingkirkan seutuhnya. Harapan kita ada pada Allah. Yang kedua saudara terkait dengan itu, harapan kita ada pada Injil. Keruntuhan tembok kultural juga terjadi karena pemberitaan Injil yang utuh. Khotbah Petrus syarat dengan elemen-elemen Injil. Dia menjelaskan siapakah Kristus secara utuh. Dia menjelaskan siapakah Kristus secara utuh. Saudara, di dalam bagian yang kita baca tadi, kisah yang kita sedang pelajari sekarang ini, Petrus memberitakan Injil kepada Cornelius. Walaupun Cornelius sudah dikatakan saleh, sering memberi sedekah, Tuhan berkenan kepada Cornelius, tetap Petrus memberitakan Injil. Dan saya suka dengan cara Petrus memberitakan Injil. Karena Injilnya itu tidak didiskon sama sekali. Kalau saya boleh memberitahu begini saudara, Petrus itu berbicara tentang apa? Tentang damai sejahtera oleh Yesus ayat 36. Bukankah Injil tentang damai sejahtera melalui Yesus? Lalu ada kematian dan kebangkitan Yesus ayat 39 sampai 41. Dan ada pengampunan dosa ayat 43. Saudara, inilah Injil yang lengkap. Jangan didiskon. Saya yakin kita punya harapan pada Injil, tapi bukan sembarang Injil. Rasisme itu bisa dikalahkan dengan Injil yang benar.
Kalau saudara memberitakan Injil yang tidak benar, maka rasisme akan menjadi lebih parah saja. Contoh, di gereja sudah ada banyak etnis dan mereka rasis, merasa diri superior, tidak bisa kumpul. Lalu Injil palsu diberitakan. Kalau jadi Kristen kaya raya. Dan ternyata yang paling menyambut itu kan kita bisa langsung tahu. Mesti orang-orang Tionghoa. Kalau mendengar kata kaya, duit, mereka paling bersemangat, saudara. Bukan berarti yang lain tidak doyan duit, saudara. Tapi orang Tionghoa ini paling doyan duit dan mau kerja. Gitu. Jadi kalau dikatakan ikut Tuhan kaya, wah itu berita gembira luar biasa, saudara. Nah, sudah ada persoalan rasial ditambah persoalan ekonomi sosial sekarang. Ada jenjang sosial, ada kesenjangan secara ekonomi. Maka saya yakin Injil yang benar itu akan menghancurkan rasisme. Kenapa? Karena di dalam Injil yang benar kita diberitahu semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Injil yang benar kita diberitahu kita semua membutuhkan pengampunan dari Allah. Tidak ada satu suku lebih superior daripada suku yang lain. Di dalam Injil kita diundang untuk didamaikan. Bukan cuma dengan Allah, tapi dengan sesama. Dan di dalam Injil juga kita memperoleh pengharapan. Kita memiliki pengharapan bahwa di dalam Kristus tidak ada laki-laki perempuan, Yunani, Yahudi, orang merdeka, hamba, orang kaya, orang miskin. Di dalam Kristus semua direngkuh menjadi satu. Dan itulah the power of the gospel. Dan itulah the power of the resurrection yang kita peringati hari ini. Kuasa kebangkitan. Nah saudara, Petrus sangat menekankan Injil. Sehingga saya kaget, saya cukup surprise, sebetulnya tidak kaget karena sudah sering baca. Saya tidak bisa mengerti lebih tepatnya kalau ada orang yang menganggap Cornelius ini bisa bertobat dengan kesalehannya sendiri. Jadi ada beberapa orang yang membaca kisah ini lalu menarik kesimpulan bahwa semua orang itu boleh bisa bertobat lewat jalannya masing-masing. Mereka mendasarkannya pada ayat 35 ketika Petrus berkata demikian. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ditambah dengan ayat 4 dan 31 tentang kesalehan Cornelius, mereka menganggap keselamatan melalui perbuatan baik. Tapi kita langsung lihat ayat 36-nya. Ayat 36 ini secara tata bahasa berkaitan erat, tidak boleh dipisahkan dari ayat 35. Dan saya bacakan ayat 36 bunyinya begini. Itulah firman, jadi merujuk pada sebelumnya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Jadi ayat 36a merujuk balik pada ayat 35 tadi. Lalu ayat 36b menerangkan 36a. Saya bacakan lagi, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberikan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Jadi kita tidak boleh membaca ayat 35 titik. Karena secara tata bahasa tidak titik. Apa yang disampaikan di ayat 35 disebutkan itulah firman yang dimaksud. Lalu dijelaskan firman yang dimaksud itu apa? Yaitu pendamaian oleh darah Yesus Kristus. Jadi ketika di ayat 35 dikatakan bahwa setiap orang dari bahasa manapun yang takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Petrus itu bukan sedang mengajarkan keselamatan melalui perbuatan baik, bukan. Tetap semua orang akan membutuhkan Yesus Kristus. Ayat 35 itu memberitahu kita bahwa Allah itu adil. Dia akan menghakimi berdasarkan prinsip yang sama untuk semua orang. Kalau orang itu bisa hidup kudus, saleh 100%, dia diselamatkan. Tapi persoalannya kan tidak ada orang yang bisa. Makanya semua orang butuh Injil. Semua orang butuh Injil yang sama. Hukum Taurat diberikan supaya manusia sadar mereka berdosa dan tidak berdaya. Supaya kita sadar kita hina dan kita membutuhkan Tuhan. Dan bisa melihat Tuhan melalui Injil. Nah kalau memang Cornelius ini diselamatkan karena perbuatan baiknya. Untuk apa Petrus masih tetap memberitakan Injil kepada dia? Dan kita perlu bertanya, mengapa Tuhan perlu ngatur susah-susah pertemuan antara Petrus dengan Cornelius? Mengapa perlu diaturkan demikian? Karena enggak perlulah. Petrus hanya perlu ketemu dengan Cornelius mungkin dan berkata begini, Cornelius, ketahuilah
bahwa kita sudah sama-sama sampai ke Roma, walaupun jalannya beda. Ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Jadi kamu tidak butuh Injil kok. Saya datang ke sini cuma ingin mengucapkan selamat. Selamat sedekahmu menyelamatkan engkau. Selamat kesalehanmu membuat engkau berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Petrus tidak mengatakan begitu. Petrus tidak mengatakan banyak jalan menuju Roma. Cak Lontong aja tahu kok kalau peribahasa itu keliru. Banyak jalan menuju Roma itu enggak pernah terjadi. Yang terjadi adalah banyak uang menuju ke Roma. Banyak jalan gak akan sampai ke Roma. Saudara mau jalan berapa bulan coba dari Indonesia ke Roma, saudara sampai ke sana. Nah saudara, Petrus memberitakan Injil, berarti Tuhan melihat kesalehan Cornelius ini tidak memadai. Makanya dia membutuhkan Injil. Walaupun Cornelius orang yang baik, Tuhan melihat dia di atas rata-rata. Tapi tetap untuk diselamatkan, manusia tetap butuh Injil. Petrus memberitakan Injil yang utuh, tapi bukan cuma Injilnya yang utuh, tapi dia juga memberitakan tentang Kristus yang utuh. Kristus yang dia beritakan itu utuh. Dia memberitakan begini, Kristus yang diberitakan di dalam Injil adalah Tuhan dari semua orang, ayat 36, dan hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati, ayat 42. Saudara, berapa banyak di antara kita yang seringkali memberitakan Kristus itu tidak lengkap, tidak utuh. Walaupun Injilnya kelihatannya oke, bukan kemakmuran, bukan Injil-Injil duniawi, bukan menawarkan berkat mujizat dan semuanya itu, tetapi tetap Kristusnya itu tidak lengkap. Kenapa Kristusnya tidak lengkap? Seringkali kita cuma berkata begini, Yesus itu juru selamat, Yesus itu juru selamat. Dan itu yang kita tekankan terus, Yesus juru selamat, juru selamat, juru selamat. Orang akhirnya menangkap kesan, Yesus itu semacam jaket pelampung. Ada orang akan binasa, hanyut dalam dosa, mengalami maut, ditawarkan keselamatan. Yesus itu jaket pelampung. Ya sudah, mereka terima jaket pelampungnya, setelah merasa selamat, jaketnya dibuang. Karena Yesus cuma jadi juru selamat. Atau orang memikirkan Yesus itu cuma jadi jembatan saja. Jadi ini satu daerah kena bencana, ada bahaya besar, orang ditawarkan jembatan, juru selamat nih. Jadi semuanya naik ke jembatan, melintasi jembatan sampai ke seberang. Setelah itu jembatannya ditinggalkan. Padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, yang ditekankan itu bukan Yesus juru selamat, tapi Yesus sebagai Tuhan. Misalnya Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, barang siapa mengaku dengan mulut percaya berkali-kali, saudara, Yesus sebagai juru selamat, sebutan itu malah nyaris gak pernah kita temukan. Memang Yesus menyelamatkan kita dari dosa benar, tapi jangan lupa itu semua berkaitan dengan Dia sebagai Tuhan. Makanya banyak orang Kristen suka dengan Yesus yang jadi juru selamat, tapi tidak terlalu suka dengan Yesus yang jadi Tuhan. Karena kalau Yesus jadi Tuhan, berarti Yesus yang ngatur semua hidupnya. Dan orang Kristen gak mau, orang Kristen itu cuma butuh selamat kok dari Yesus. Gak mau diatur hidupnya, tidak mau dipakai untuk kepentingannya Tuhan, tidak mau diarahkan untuk kemuliaannya Tuhan. Dan ini parah, ini pemberitaan Injil yang separuh-separuh. Makanya Petrus memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Kristus sebagai hakim. Dan itu membuat kita menyadari bahwa iman tidak cukup cuma perasaan, tidak cukup cuma berharap kepada Yesus Juru Selamat. Saya akan tutup khotbah saya dengan 2 kalimat, saudara. Yang pertama adalah ini, mempercayakan diri kepada Kristus berarti memberi diri untuk diperdamaikan dengan sesama dari berbagai latar belakang yang berbeda. Percaya Injil harus dibarengi dengan mempercayakan diri kepada Yesus sebagai Tuhan. Dan kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara juga harus tahu apa keinginannya Dia. Keinginannya Dia adalah supaya saudara diperdamaikan dengan semua orang dari berbagai macam latar belakang budaya yang berbeda. Sangat tidak nyaman saya tahu kumpul bersama orang dari etnis yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, tetapi Tuhan mengundang kita untuk menaati Dia, saudara. Supaya kita benar-benar mengerti Injil yang menyelamatkan semua orang adalah Injil yang menyatukan semua orang.
Mempercayakan diri kepada Kristus berarti memberi diri untuk diperdamaikan dengan sesama dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dan yang terakhir saya ingin mengajak kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Injil yang menyelamatkan kita dari dosa juga akan menyelamatkan kita dari ikatan kultural yang berdosa. Injil bukan cuma menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga dari semua ikatan dosa struktural, dosa kultural, dosa sosial yang ada. Saya percaya Allah bisa diandalkan, saya percaya Allah akan bekerja terutama melalui Injil. Di dalam Allah, melalui Injil, kita punya harapan. Gereja ini akan menang melawan rasisme. Gereja ini akan peduli dengan keragaman etnis. Gereja ini akan terus maju dengan sebuah penglihatan di sorga. Semua suku, bangsa, dan bahasa berkumpul bersama-sama di depan tahta Anak Domba. Dan gereja ini ingin memainkan peranannya. Menyambut ya untuk panggilan Allah. Kita bukan hanya fokus pada suku kita, tapi kita fokus pada semua suku di dunia ini yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini ya Tuhan, kami masih terjebak pada rasisme dengan semua bentuknya. Kami merasa diri lebih superior daripada orang lain. Kami merasa bahwa kami lebih bisa diandalkan daripada suku lain. Kami merasa bahwa suku lain lebih negatif, lebih kurang daripada kami. Kami tidak mau berkumpul dengan etnis lain ya Tuhan, karena kami memiliki stigma yang jelek terhadap mereka, karena kami merasa terganggu dengan mereka. Tapi kiranya Tuhan menolong kami supaya kami yang sudah diubahkan Injil, kami berani keluar dari tembok pemisah itu, merangkul semua orang sebagaimana Allah di dalam Kristus telah merangkul semua orang berdosa. Ini kami Tuhan, pakailah kami menjadi pembawa damai bagi semua orang, bagi semua suku bangsa. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar. Mari memberi dengan sukacita. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup
berdiri bersama, kita akan berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami sungguh bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan. Kami bersepakat berdoa Tuhan, kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan untuk pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hati yang sudah memberi Tuhan. Kiranya setiap hati yang memberi boleh memberi dengan sukacita, karena Tuhan yang memberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau bersatu di dalam doa syafaat kami Tuhan. Pertama Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada dan seluruh jemaat gereja kami Reform Exodus Community. Kiranya kami senantiasa berpengharapan hanya kepada Yesus, karena Yesus yang telah bangkit dan hidup, Yesus yang telah menang atas maut, yang memberikan kepada kami penghiburan dan kekuatan. Ajar kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, terutama dalam kondisi pandemi saat ini Tuhan. Ajar kami untuk selalu Tuhan berpengharapan kepadamu, dan ajar kami untuk tidak menyerah, tapi senantiasa memandang ke depan, karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19, untuk pasien COVID, untuk tenaga medis Tuhan, untuk rumah sakit, semua orang yang saat ini sedang berjuang dalam COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, kemampuan Tuhan buat tenaga medis juga, agar COVID-19 ini boleh berlalu dari kami. Tuhan juga berikan kesembuhan buat setiap pasien yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk vaksin yang boleh berjalan Tuhan dalam produksinya dan persebarannya di seluruh masyarakat di negara kami. Kami berdoa agar vaksin ini boleh menjadi salah satu solusi Tuhan, agar setiap masyarakat tidak terkena COVID-19. Kami juga senantiasa berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada pemerintah kami, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami juga saat ini bersepakat berdoa untuk bangsa kami yang kami cintai, Indonesia Tuhan, yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan bahasa Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap hati, kiranya setiap masyarakat di negara kami ini Tuhan, boleh saling mengasihi, boleh saling menghormati, boleh saling menghargai. Karena Tuhan yang terlebih dulu mengasihi kami, dan ajar kami senantiasa untuk memberikan kasih kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami naikkannya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Halo jemaat sekalian, senang sekali Anda bergabung kembali dalam Tele Ibadah REK. This is our church, this is our home. Kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin mengenal REK secara lebih mendalam atau terhubung dengan komunitas tertentu di REK, kami mengundang Anda untuk bergabung dalam Zoom meeting seusai ibadah. Selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin dikuatkan di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Beberapa menit untuk mendoakan dan mengucapkan selamat kepada jemaat REK yang akan berulang tahun minggu depan. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut. Bergabunglah bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Di tengah pandemi ini, mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, ayo bergabung dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom, silahkan menghubungi kontak berikut ini.
Kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung Gereja Rek Nginden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silahkan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini. Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Mari dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan kelas 3 dan kelas 4 SD Kristen Exodus di Sorong, Papua Barat. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan ruang kelas dan pengadaan inventaris penunjang proses belajar mengajar sebesar 500 juta. Persembahan dana dapat disalurkan ke nomor rekening misi berikut ini. Bidang misi kembali menyelenggarakan pembinaan dan doa misi. Hari Senin 5 April pukul 7 sampai setengah 9 via Zoom dengan tema Panggilan Misi, Siapkah Kita? Dilayani oleh Pendeta Yohanes Dodi. Info link Zoom silahkan menghubungi Ibu Vanessa di nomor berikut ini. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Stay safe, stay healthy, God bless you, and see you next week. Si Tuhan, firman Tuhan sudah memberikan kekuatan bahkan teguran buat kita. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Pada pagi hari ini saya mengundang jemaat sekalian bangkit berdiri, kita akan agungkan Allah Tritunggal. Terkasih, marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman untuk memuliakan namanya, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi engkau dengan berkat jasmani maupun rohani. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan keselamatan surgawi. Dan kiranya Allah Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera yang akan mengiring engkau sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dan terimalah semua berkat-berkat itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.